yang hebat dari Dompet Duafa ya, yang memperjuangkan, yang mengelola zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk ngomong teman-teman ya. Saya boleh izin ke toilet dulu kan? Bentar ya. Bayar dulu ya. Siap. Ya. Mana HP lu? Itu kan satu. Oke. Nah, belain. Mana sudah phone? Oke. Yuk. Sehat Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita aja, nggak usah dipegang. Nggak usah Om. Ya, ya. Kita aja yang megangin. Tapi duduk apa enaknya? Berdiri. Berdiri, nggak apa-apa? Jadi mau duduk. Berdiri. Duduk mic-nya pakai kursi merah ya. Oh iya pakai kursi merah Gigi biar enak. Ya, aku atur deh. Terima kasih ya. Oke. Sebentar. Bentar ya. Oke, yuk, Syak. Oke. Makasih banyak ya kehadirannya teman-teman semua di sini ya. Semoga amal ibadahnya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong doa terus buat istri saya ya. Supaya perjalanannya lancar. Menemukan sang Khalik yang terbaik. Amin. Hari ini hari 40 harinya berpulangnya istri saya tercinta almarhumah Marisa Grace Fauzi binti Alan Haq. Jadi kita memang bikin di sini karena memang mengenang, selain mengenang juga ingin mengembangkan semangatnya ya, karena ini permulaan saya waktu ketemu sama orang-orang yang hebat dari Dompet Duafa ya, yang memperjuangkan, yang mengelola zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk kemaslahatan umat ya. Jadi kita dulu ikut berjuang di sini sama-sama Dompet Duafa Republika waktu itu namanya. Gitu. Sama Miing juga, sama almarhum Hari Mukti, Pak Parni Hadi. Jadi punya cerita historis yang luar biasa sih. Jadi makanya aku pada saat istri saya meninggal, mereka datang luar biasa emang. Jadi penyemangat juga, maksudnya mengenang juga sekaligus perjuangan awalnya itu seperti inilah. Kenapa istri saya tuh suka banget nolong orang, suka banget dengan pendidikan, suka banget dengan hal-hal yang sifatnya yang memberikan manfaat kepada orang banyak gitu loh. Jadi ini bukan sekedar saya ngomong-ngomongnya, ini buktinya semuanya ada gitu loh. Apa karya-karya dia, semua yang dia lakukan itu. Tadi yang kasih makanan tuh UMKM yang dia tolong-tolongin itu sekarang sudah bisnisnya sudah ya udah layak ya, udah bisa bagus gitu. Jadi dia kalau nolongin orang tuh nggak setengah-setengah. Itu juga murid-muridnya. Dan juga aku cerita tadi mestinya hari ini saya di Jepang sama Marisa. Dia nulis jurnal sama orang Jepang. Dia pertama kali jadi penulis pertama ya jurnal itu untuk professorship dia ya. Jadi dia udah meninggal, tulisannya jalan terus tuh. Masuk ke Scopus gitu untuk memenuhi kualifikasi daripada professorship dia gitu. Jadi itu luar biasa perjuangan anak negeri ya, yang bisa dia jadi penulis utama. Orang Jepang justru di Nodai University itu jadi penulis kedua. Itu kebanggaan satu lagi yang saya rasain sebagai suaminya. Jadi inilah yang kita pengen meneruskan gitu, kebaikan-kebaikan dia lebih luas lagi kita tumbuh kembangkan ya melalui berbagai program maupun organisasi lah gitu, supaya karena kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri kan, bersama-sama.
kira-kira itu kita bikin sini. Iya. 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 Itu mungkin sebenarnya rutinitas Bunda tuh sesama dengan masyarakat. Kita lihat kayak tadi kan. Iya. Atau memang jadi agenda rutin Bunda. Betul. Marisa ini emang sosok yang, aduh, apa ya? Makanya kalau orang bilang bidadari itu, aduh, nggak, apa ya? Buat saya tuh kalau saya takut bilang kalau dibilang dia she's so perfect gitu ya. Dia manusia biasa, tapi ya gitulah. Dia kalau berjuang tuh setengah-setengah gitu loh. Jadi memang hari-harinya dia tuh emang dipenuhi oleh agenda siapa lagi yang dia bisa tolong. Kalau enggak dia ngajar. Ya kan, kalau dia belajar, kan bukunya banyak gitu. Kalau enggak dia melakukan banyak koneksi untuk bisa melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat gitu loh. Itu agenda sehari-harinya memang. Tapi di tengah itu dia masih sangat amat intens ngurusin saya. Jadi kalau saya makan gitu, saya bilang, "Bu, saya makan nih." Dia langsung turun ke bawah gitu, nemenin saya makan gitu. Ya gitu. Emang saya juga nggak terlalu banyak minta diurusin sih, karena saya juga menghargai dia dibutuhkan banyak orang dan saya bangga untuk itu gitu. Tapi ya itulah agenda dia sehari-hari. Jadi kalau menolong orang tuh benar-benar ikhlas dan tuntas gitu. Itu yang saya belajar dari dia. Dan saya rasa kebaikan-kebaikan dia juga sekarang kembali ke anak-anak saya juga. Insya Allah itu akan jadi manfaat ya. Dan saya juga punya kewajiban untuk meneruskan, menumbuh kembangkan apa yang dia lakukan semampu saya. Supaya dia gak menyesal punya suami kayak saya. Banyak sayang sama almarhum sampai saat ini gimana Om? Sampai hari ini tuh banyak aja yang baru-baru kayak tadi tiba-tiba teman seperjuangan itu saya nggak kenal itu kan. Iya, yang kayak begitu mungkin ya ribuan gitu. Jadi yang tiba-tiba, "Pak Kang, saya pernah ditolong begini sama ibu begini." Oh, Masya Allah, Masya Allah. Saya kaget dan sekaligus bangga dan sekaligus terharu dan sekaligus sedih banget. Iya ya. Jadi dan temannya tuh bukan dari golongan orang-orang yang terpelajar aja. Jadi yang nggak jelas, maksudnya nggak jelas tuh ya latar belakangnya yang benar-benar kelihatan emang perlu ditolong gitu ya. Itu jadi temannya dia gitu benar-benar ya. Jadi nggak pilih-pilih orang dia kalau nolong. Jadi hidupnya tuh emang apa ya? Dia udah melihat kayak amal ibadah itu transparan buat dia gitu. Udah nggak dihitung-hitung lagi. Dia lakukan aja, lakukan sebaik-baiknya, pasti manfaatnya banyak gitu. Dengan ilmu yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, dengan konektivitas yang dia punya, dengan apa segala yang modal yang dia punya tuh pasti manfaatnya banyak buat orang gitu. Apa aja bisa. Sampai akhirnya Om jadi tidak tahu kalau banyak yang dibantu. Betul. Dan insya Allah itu kan jadi doa ya. Mereka mendoakan anak-anak saya juga. Ya, jadi kalian bisa apa ya, berkira-kira lah, kira-kira di tengah kesedihan yang amat dalam ini ya, ada suatu kebanggaan yang luar biasa timbul gitu. Saya apa ya, kalau ngelihat kayak dia, kalau banyak orang seperti dia mungkin ya masyarakat kita ini bisa sejahtera ya, dan bisa adil gitu. Dan terakhir juga kan ya sempat bikin lagu sama-sama, jujurkan keadilan, itu belum, nanti insya Allah mau keluar. Jadi temanya dari dia. Maksudnya keadilan kita nih harus dijujurkan katanya, karena permasalahan keadilan kita nggak jujur gitu ya. Oh iya benar juga ya, masalah jauh pemikiran. Tapi emang permasalahannya seperti itu, ya kan? Itu nanti ada jadi lagu, insya Allah itu jadi manfaat lagu itu. Tapi lagu itu jadi salah satu yang belum tuntas nggak sih Om? Maksudnya ya permintaan dari almarhum Bunda. Iya betul. Jadi hal yang tuntas dari Om dan Itu. Om mau lanjutin itu. Iya benar sekali. Emang belum publish ya.
Tapi insya Allah nanti pelabris aku undang juga di teman-teman ya, supaya ini jadi manfaat gitu. Karena emang dia, pemikiran dia tuh memang strategis banget untuk mencari solusi dari permasalahan apa yang ada. Karena yang dia pikirin tuh macam-macam gitu. Bagaimana caranya orang kecil bisa berdaya, perempuan terutama ya. Dia kan pegiat syariah. Itu kalau kita ngomong soal syariah tuh waduh. Banyak hal yang saya belum tahu. Tapi dia juga bisa mengerti gitu loh. Yang penting saya terbuka dan mau mempelajari dan mentaati. Itu intinya. Apakah tadi juga tulis penanaman pohon, apakah itu juga bentuk perjuangan dari? Betul. Jadi itu pohon kan lambang daripada menumbuh kembangkan ya. Itu hablum minallah, hablum minannas sama alam. Jadi emang itu yang dia perjuangkan kan. Dia memperjuangkan perintah dari Allah untuk mensejarah sebanyak mungkin untuk memberikan manfaat buat umat dan juga sekaligus manfaat buat alam sekitarnya. Iya kan? Tidak merusak alam dan sebagainya gitu. Itu jadi itu lambang lah. Dan sebenarnya kenapa dibikin dia, ini momentum kita pakai dia sebagai seorang perempuan pejuang yang mempunyai komitmen luar biasa dan hasil kiprahnya juga banyak ya, untuk memperjuangkan umat terutama perempuan. Makanya Khadijah di sini kan. Ini dia salah satunya, dia juga ikut bikin di sini. Makanya saya bikin di sini gitu loh. Nah, ini yang membuat kita juga sangat tercengang dan bahagia dan bangga sekali gitu loh. Insya Allah ini dia bisa menjadikan momentum untuk supaya perempuan-perempuan ini lebih berdaya guna dan bangkit lagi, dan ya mungkin bisa lebih baik dari dia gitu loh. Itu jadi itu makanya pohonnya kita bikin. Iya sih, aku yang ngimpi kayak sekilas waktu kayak ibu masih hidup aja gitu, kita ngobrol seru-seruan, bercanda-bercanda gitu. Pernah sih beberapa kali ngimpi kayak gitu. Ya, saya juga sama seperti itu. Dia dalam keceriaannya ya, waktu masih muda lagi. Saya masih muda, dia masih muda gitu. Pas saya peluk, bangun. Di rumah sendiri masih berasa ada? Sangat. Belum ada perubahan di rumah. Iya, bukunya banyak sekali. Mungkin lebih banyak bukunya dari rumahnya kita. Maksudnya bukunya ya. Kita rencana memang.